Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Jonathan. Saya di sini akan menjelaskan tentang jual beli hewan, application and website based. Kelompok kami adalah saya sendiri, Jiri Jonathan. Yang kedua ada Lucy. Yang ketiga ada Saskia. Yang keempat ada Vienna. Yang kelima ada Nelandra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bisnis jual beli hewan ini adalah salah satu bisnis lahan basah yang belum banyak orang sadari dan ketahui yang sangat terbuka luas. Dengan adanya aplikasi dan website jual beli hewan ini, maka akan membantu sebagian besar masyarakat dalam mencari dan menemukan hewan kesayangan mereka. Yang kita ketahui, bisnis jual beli hewan ini adalah sebuah bisnis yang prospektus yang dapat mencakup nominal yang sangat besar. Karena bagi penghobi, nominal bukanlah arti bagi sebuah kecintaannya kepada hewan. Dengan aplikasi dan website ini, pembeli akan dapat mengetahui secara jelas dan gambling mengenai sebuah gambar hewan tersebut, video hewan tersebut, jenis kelamin, kondisi fisik, sertifikat kepemilikan, jenis pakan, cara pemeliharaan yang kami cakup dalam sebuah deskripsi condition. Dengan demikian, maka akan terbentuk secara sistematis menggunakan sistem Enterprise Resource Planning. Yang kita ketahui sekarang itu belum ada website-website yang secara resmi menjual hewan seperti Tokopedia, Shopee. Itu pun kadang mereka membanned semua eh, akses jual beli hewan. Mungkin dikarenakan peraturan dan kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini saya ingin sekali membuat sebuah aplikasi yang khusus. Jadi nggak sembarang orang itu bisa piara. Jadi kita survei dari sebuah tempat pemeliharaan, kesiapan pemilik dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah lahan yang paling bagus karena yang kita ketahui sekarang para penghobi itu uang bukan segalanya yang saya ketahui demi kecintaan mereka terhadap hewan. Apalagi sekarang jenis-jenis hewan itu sangat diminati, terlebih hewan eksotik seperti sekarang yang kita ketahui channel YouTube Asyad atau yang Indo Exotic Pets yang memelihara hewan-hewan eksotis yang notabene sebenarnya tidak layak dipiara. Namun kan sifat alami manusia itu ingin mencari yang lebih dan yang pertama. Mereka itu selalu ingin menjadi yang terbaik dalam segala kondisi, termasuk dengan memelihara hewan. Menurut saya ini ada peluang yang sangat bagus dan saya akan mengaplikasikan sebuah bisnis ini menjadi sebuah aplikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Udinar, NIM saya 19190012. Di sini saya akan menjelaskan poin tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini memberikan ilmu dan pengetahuan suatu teknologi informasi kepada masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Yang kedua ada menciptakan suatu inovasi dan kolaborasi antara suatu bisnis dengan hobi yang dapat menghasilkan. Selanjutnya, mengurangi resiko kematian pada hewan, khususnya pada hewan eksotik. Lalu, melestarikan hewan eksotik dari kepunahan dan menjadikan sarana edukasi dan bisnis. Yang kedua, ada tujuan komersial. Tujuan komersial yang pertama yaitu membantu UMKM, terutama pet shop. Pet shop itu adalah nama perusahaan kita, agar semakin lebih berkembang. Selanjutnya, memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan maupun bagi pengguna, membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Nah, tujuan dari usaha ini adalah sebuah upaya untuk mewadahi bagi masyarakat pencinta hewan
dan penghobi hewan menjadi suatu sistem website dan aplikasi yang saling berkesinambungan menjadi suatu ekosistem bisnis, sharing and caring, yang juga dapat menguntungkan perusahaan tentunya, membuat usaha jual beli hewan ini semakin dikenal masyarakat banyak hingga ke berbagai daerah, dan juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang secara tidak langsung membantu adil dalam ekosistem perekonomian pemerintahan. Saya Nandra Skoro mau ngejelasin tentang kebutuhan SDM. Untuk memenuhi seluruh aspek-aspek kebutuhan perusahaan agar dapat terjalin menjadi sebuah ekosistem yang kompleks, kita membutuhkan sumber daya yang kompeten yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu masalah. Di antaranya itu dokter hewan, kennel, keeper, handler, tenaga staf khusus, ahli networking, tenaga ahli komputer, marketing, web developer, web service, web analis, web programmer, dan customer service. Dari semua kebutuhan di atas semua kebutuhan akan sumber daya manusia yang di atas, kami akan memenuhi semua kebutuhan user agar tetap merasakan kenyamanan saat menggunakan aplikasi tersebut, bahkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Febriani dengan NIM 19190032. Di sini saya akan menjelaskan 1. Tentang target mangsa pasar, 2. Tentang strategi pemasaran. Yang ke-1, target mangsa pasar. Target mangsa pasar kami yaitu kami akan memberitahu kepada seluruh grup jual beli hewan setiap daerah. Karena yang kami ketahui banyak sekali grup baik dari pencintaan hewan hingga jual beli hewan yang tersebar di platform seperti Facebook, Instagram, Telegram, maupun WhatsApp agar menggunakan aplikasi kami. Kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan. Poin 1, membuat slogan yang dapat membangkitkan kecintaannya terhadap makhluk hidup, terutama hewan. Poin 2, membuat konten secara rutin tentang ilmu dan pengetahuan terhadap hewan. Poin 3, memberikan diskon yang menarik bagi pembeli maupun penjual. Poin 4, membuat suatu acara antar komunitas hewan di setiap daerah. Poin 5, mengadakan gathering antar pencinta hewan. Poin 6, meet and greet. Poin 7, talk and answer mengenai pengetahuan hewan. Poin 8, membuat konten edukasi. Poin 9, promosi dengan seluruh jejaring media sosial. Poin 10, bekerja sama dengan instansi pemerintahan BKSDA Kebun Binatang. Poin 11, memberi santunan kepada shelter agar citra perusahaan kami terus membaik. Poin 12, mengadakan vaksinasi rabies gratis. Poin 13, membuat konten hewan seperti reptil, mamalia, unggas, vertebrata maupun hewan amfibi. Sekian yang saya jelaskan mengenai target mangsa pasar dan strategi pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fiana Purputi. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang kami dapat dalam proses penelitian kami. Yang kesimpulan yaitu proposal bisnis ini sangat layak untuk dibiayai dan dipergunakan karena berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bisnis ini sangat menguntungkan karena bukan hanya berfokus pada bisnis, melainkan melakukan sebuah edukasi yang telah melewati berbagai analisis dan riset terhadap pengembangan usaha serta peningkatan potensi agar dapat
lebih cepat untuk berkembang menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia dalam bidang jual beli hewan karena memiliki prospek pasar yang baik. Berikutnya ada saran seperti yang ada pada slide ini. Demikianlah proposal usaha kami. Besar harapan kami semua proposal usaha ini dapat diterima sebagai proposal untuk mengajukan bisnis kami. Kritik maupun saran yang dapat membangun sangat kami butuhkan dari berbagai pihak. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan siswa dalam berbisnis. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.